berhentian ya. Ya, pemirsa, viral di media sosial dengan kemunculan gambar burung Garuda berwarna biru tua dengan tulisan peringatan darurat. Simbol negara yang biasanya identik dengan warna merah dan emas ini kini menjadi simbol kecemasan publik terhadap kondisi demokrasi Indonesia. Hashtag atau tagar peringatan darurat ramai di sosial media, bahkan trending di sejumlah platform media sosial. Sebagian orang juga menjadikan konten Garuda biru itu sebagai status yang dibagikan di aplikasi percakapan WhatsApp. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan DPR RI berbuntut pada seruan aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat. Ungkapan yang beredar di media sosial juga mempersoalkan revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR sebagai ancaman serius atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Pemirsa, DPR membuka ruang untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Pilkada. Opsi ini dapat diambil jika DPR gagal menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, bentukan DPR hingga batas akhir pendaftaran calon kepala daerah ke KPU pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Apakah DPR benar akan mengikuti putusan MK? Atau mungkin akan ada operasi senyap untuk mengesahkan Undang-Undang Pilkada? Kita akan membahasnya bersama dengan analis politik Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat sore. Sore, Bung. Ini kita sambil melihat unjuk rasa di seputaran gedung DPR MPR Jakarta, juga di beberapa kota besar, tadi di Bandung, ada beberapa kota lain di Makassar. Bung Ray, kalau tadi mendengar pernyataan dari Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan pemerintah bersikap sama dengan DPR, yaitu kalau hingga tanggal 27 Agustus itu mulai pendaftaran calon kepala daerah ke KPU, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang pilkada, maka yang berlaku adalah yang diputuskan oleh MK. Demikian kata Hasan Nasbi. Kalau Anda melihat itu, bisa kita lihat akan seperti itu, atau ada kemungkinan memang paripurna DPR akan diupayakan begitu rupa, Bang Ray? Iya, tentu saja pernyataan Hasan Nasbi itu totalnya nggak ada yang salah. Kalau tidak ada undang-undang yang baru terkait dengan pilkada, ya otomatis merujuk kepada undang-undang yang ada ditambah dengan revisi Mahkamah Konstitusi itu. Itu otomatis. Jadi nggak usah disampaikan pun, ya hukumnya kan begitu. Nah, persoalannya seperti yang Anda tanyakan yang kedua. Apakah mungkin di antara waktu tanggal 23 sampai 26 ke depan akan ada perubahan? Sangat mungkin itu terjadi. Gitu. Caranya bagaimana, Bang Ray? Jangan tanya cara dia yang sekarang. Itu kan soal salah satu yang memicu aksi pada hari ini kan adalah soal cara yang dianggap nggak tepat itu kan. Bagaimana kok tiba-tiba dalam satu hari ya kan revisi terbalik sudah menyetujuinya dan tinggal besoknya langsung demo disahkan gitu. Itu semua ya itu tidak pakai cara yang semestinya gitu. Kalau Anda melihat sebetulnya tadi pagi siang ya, ketika tidak jadi paripurna pengesahan rancangan undang-undang pilkada karena yang hadir disebut-sebut hanya 89 anggota DPR,
apakah itu memang adalah efek dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh segenap elemen masyarakat, atau memang ada sebagian anggota DPR yang mengambil sikap juga untuk tidak mengubah undang-undang pilkada yang lama, Bang Rey? Saya kira dua-duanya ya. Jadi satu segi memang reaksi masyarakat sejak tadi malam itu yang begitu menggema, khususnya setelah tagar dapat peringatan darurat itu menggema di jagat media sosial gitu ya. Itu mengakibatkan kalkulasi mereka agak berbalik gitu, agak tidak seperti yang mereka bayangkan. Mungkin dalam bayangan mereka ini masih reaksi seperti terjadi pada putusan MK yang lalu gitu. Jadi orangnya masih bisa dipetakan, masih bisa dilokalisir, tinggal nanti timpe dengan buzzer-buzzer gitu, mungkin itu akan selesai gitu. Nah, jadi cara mereka berpikir tuh begitu gitu. Padahal ada rentetan peristiwa yang begitu besar ya di mata masyarakat dengan sangat telanjang pasca putusan MK ya November 2023 yang lalu gitu loh. Nah, jadi itu yang mungkin di luar dugaan mereka gitu. Karena terakhir tentu masih ribut soal pohon beringin, tukang gergaji gitu ya. Lalu tiba-tiba yang sekarang tiba-tiba macam-macam. Nah, rentetan inilah yang menurut saya kurang diperhatikan mereka gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua, memang kalau kita dilihat dari tiba-tiba banyak sekali anggota DPR yang istilahnya itu ya absen untuk hadir di dalam rapat paripurna, itu sih umumnya nggak masuk akal kita tuh. Kenapa gitu? Karena kalau ada instruksi fraksi, apalagi ketua umum partai untuk menghadiri rapat paripurna, itu mereka akan meninggalkan kunker lah ya kan. Kalau alasan resmi DPR itu kan atau wakil ketua DPR itu kan karena banyak yang kunker gitu. Itu kan soalnya di tiket aja itu cepat banget bukan kembali ke Jakarta, dan nggak butuh semua orang harus hadir di Jakarta gitu. Artinya kalau koalisi tim aja mewajibkan seluruh anggota fraksi mereka hadir, itu lebih dari cukup gitu ya, karena mereka kan punya sampai 8 fraksi kan di DPR itu. Jadi kalau mereka saja mewajibkan supaya anggota fraksi mereka setengah-setengah aja lah dari dari anggota fraksi KIM itu gitu, yang tergabung dalam KIM itu datang, selesai terpenuhi quorum, karena quorum itu kan 51% kan gitu. Nah, oleh karena itu saya juga menduga bahwa sebetulnya ketidakhadiran itu juga semacam bentuk perlawanan sebahagian anggota DPR yang merasa bahwa cara-cara yang seperti ini sudah di luar bayangan mereka juga, di luar imajinasi dan di luar keinginan mereka gitu. Ini nggak bisa juga dilakukan, karena menurut saya rapat balik yang tiba-tiba itu mungkin dilakukan tanpa sosialisasi dahulu terhadap anggota DPR yang lain gitu. Jadi ada keterkejutan juga di lingkaran mereka yang melihat kok bisa balik sebegitu cepat ya memutuskan satu perkara yang berhubungan dengan penetapan perundang-undangan gitu. Bang Rey, nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi kita ini, tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV kami lanjutkan sesaat lagi. Masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Kita masih melihat ribuan pengunjuk rasa masih bertahan di seputar gedung MPR DPR, bertahan di pagar depan dan di pagar belakang untuk menyatakan aspirasi mereka mendukung putusan Mahkamah Konstitusi dan menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Ini adalah gambar situasi terkini di pagar belakang, pintu belakang gedung MPR DPR. Para pengunjuk
berusaha mendorong, mendesak barikade petugas kepolisian dan masih tetap tidak berhasil. Kita masih melihat ada kepulan asap hasil pembakaran di antara petugas kepolisian dan para pengunjuk rasa. Dan pemirsa, masih bersama kita analis politik Ray Rangkuti. Bang Ray, kalau tadi mengikuti apa yang dikatakan Hasan Nasbi bahwa hingga 27 Agustus kalau tidak ada pengesahan undang-undang pilkada yang baru, artinya yang berlaku adalah keputusan MK. Sekarang tanggal 22 Agustus berarti ada sekitar kurang lebih 5 hari lagi. Apakah kalau Anda melihat masih ada kemungkinan DPR akan tetap berusaha mengesahkan undang-undang pilkada yang baru itu, yang isinya kita tahu juga berlawanan dengan apa yang diputuskan MK? 5 hari itu 5 hari aktif loh Mas ya. Jadi kalau DPR itu bisa juga disebut tidak mengenal hari libur. Jadi kapanpun kalau hari libur mereka mau rapat paripurna bisa rapat paripurna gitu. Artinya Bisa juga ya. bisa Sabtu Minggu dihitung juga dari 5 hari itu. Jadi jangan menganggap Sabtu itu adalah hari non kerja, maka tidak masuk kalender hitungan gitu. Jadi mungkin yang terhitung itu 3 hari. Ya enggak, Sabtu Minggu juga mungkin mereka masuk. Makanya kalau saya mengatakan, ya juga menyampaikan tadi, ya dijaga betul, karena boleh jadi nanti malam atau besok pagi atau besok gitu ya paripurnanya dilaksanakan. Itu satu. Nah yang kedua adalah bisa pola yang lain digunakan. Jadi mungkin yang dihadirkan itu 40-45% total anggota DPR, selebihnya dihitung melalui tanda tangan. Model begitu itu bisa mungkin juga dilakukan. Sekarang ini Mas, kalau kita lihat ya, berbagai cara bisa dilakukan sekarang. Karena kalau mau ketat-ketatan, ya model pembahasan balik itu ya jelas juga tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang tata cara pembuatan aturan kan. Peraturan perundang-undangan gitu. Mana ada revisi undang-undang hanya buat dalam 1 hari gitu. Nah yang kedua adalah revisinya pun ya tidak sesuai dengan amat putusan yang ditetapkan oleh MK. Misalnya apa tuh? Misalnya membandingkan antara putusan MA dengan putusan MK. Ya nggak bisa dibandingkan sebetulnya karena putusan MK itu dengan sendirinya membatalkan putusan MA yang menguji ketentuan di bawah undang-undang. Sementara MK-nya menguji undang-undangnya. Jadi ketika MA membatalkan aturan di bawah undang-undang, lalu aturan itu undang-undangnya ditetapkan oleh MK yang harus merujuk kembali ke undang-undangnya. Itu dengan sendirinya gitu. Nah sekarang kan anggota DPR-nya membuat ketentuan bahwa dua badan ini dua institusi ini adalah institusi yang sama sekarang, dan oleh karena itu putusannya dianggap sama juga. Putusannya jelas beda kalau terkait dengan uji materi kan. Putusan MK itu ya jauh lebih kuat karena yang menguji undang-undang, basis pengujiannya adalah konstitusi, sementara MA itu menguji di bawah undang-undang yang basis pengujiannya adalah undang-undang. Nah, kalau undang-undangnya diubah MK bagaimana? Ya MA-nya ngikut pada aturan yang dibuat MA itu kan. MK itu asumsinya. Nah, itu contoh, misalnya itu contoh. Tapi kan tetap dipakai oleh mereka gitu. Oleh karena itulah saya melihat sebetulnya revisi ini juga dihajatkan berjangka pendek kok, bukan jangka panjang gitu. Kenapa saya sebut jangka pendek gitu? Dia semata-mata hanya untuk mau dipergunakan antara tanggal 27 ke 9 ini. Lalu setelah itu apa? Biarkan kalau ada yang mau gugat ya gugat, memang nanti kita revisi lagi. Atau anggota DPR yang baru, ya kita persilakan untuk melakukan revisi lagi. Bang Ray, kalau dalam dengan aturan-aturan selainnya. Bang Ray, kalau dalam sekitar 5 hari ini sampai tanggal 27 Agustus ternyata terjadi revisi undang-undang pilkada yang baru disahkan DPR yang isinya menganulir beberapa keputusan MK. Itu artinya apa untuk demokrasi? Apa artinya untuk kita sebagai rakyat yang sebenarnya memberikan mandat kepada wakil-wakil kita di DPR, Bang Ray?
Ya sebetulnya pertanyaan yang lebih substantif itu masih berguna sih nggak demokrasi ini gitu. Kalau cara mainnya kayak begitu gitu. Sebab itu demokrasi dipakai sekarang untuk melanggengkan kepentingan oligarki. Kenapa dipakai demokrasi? Karena mereka tahu dengan cara-cara yang seolah-olah menggunakan jalur demokrasi, ya mereka bisa bertahan. Padahal ya tujuan dan maksud utamanya itu adalah melanggengkan kekuasaan mereka gitu. Maka dalam konteks begitu tuh ngapain lagi sih pakai demokrasi gitu? Ya kalau mau tetapkan aja langsung. Makanya juga DPR-nya buat apa lagi ada gitu. Kita tentunya berharap wakil-wakil kita masih benar-benar memikirkan kepentingan kita ya Bang Rey ya, supaya kemudian negara kita ini tetap utuh sebagai negara demokratis dan negara hukum. Terima kasih. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih analis politik Rey Rangkuti sudah mencerahkan kami pada sore ini. Selamat sore Bang Rey. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan berlanjut selepas jeda berikut yang dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya Leonard Hamzah mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda.